Selamat pagi, Bu Zulfani. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pemaparan mengenai virtual machine, contoh-contohnya, serta cara instalasi dan penggunaan salah satu virtual machine yang kami pilih. Kelompok kami beranggotakan Lisandra Felika, Nicholas Widakdo, dan Niko Christian. Apa itu virtual machine? Virtual machine merupakan sebuah perangkat lunak yang menciptakan simulasi dari sebuah komputer fisik. Virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi di lingkungan virtual yang sepenuhnya terisolasi dari perangkat keras fisik yang mendasarinya. Di sini ada contoh-contoh virtual machine. Yang pertama ada VMware, lalu ada VirtualBox, dan ada juga Red Hat Virtualization dan lain-lain. Di sini kami memilih VirtualBox sebagai virtual machine yang akan kami gunakan untuk melakukan instalasi serta penggunaannya. VirtualBox sendiri merupakan suatu perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama kita. Dengan VirtualBox, kita dapat membuat lingkungan komputer virtual, atau yang lebih dikenal dengan virtual machine, yang berfungsi seperti komputer fisik. Pada contoh kali ini, saya akan mencoba untuk menggunakan sistem operasi macOS pada Windows dengan menggunakan bantuan VirtualBox. Di sini nantinya akan ditunjukkan bagaimana cara instalasi dan juga cara menggunakan VirtualBox itu sendiri. Sebelumnya, ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan sebelum kita bisa dapat menggunakan macOS pada Windows. Yang pertama adalah macOS ISO. macOS ISO ini seperti software yang perlu diinstal nantinya. Contoh-contohnya itu ada Big Sur, Catalina, Monterey, Ventura, dan lain-lain. Lalu kita juga memerlukan VirtualBox Platform Package dan juga VirtualBox Extension Pack. Serta yang terakhir kita memerlukan beberapa komen untuk dijalankan pada command prompt nantinya. Pertama, kita bisa mencari saja di browser dulu untuk mendownload macOS ISO-nya. Di sini kita akan memilih dari website Internet Archive saja. Kemudian pada bagian ISO image, kita bisa memilih salah satu versi macOS-nya. Kali ini kita akan menggunakan versi yang Big Sur saja. Kemudian kita perlu melakukan instalasi VirtualBox melalui website Oracle VirtualBox. Diklik saja, kemudian pilih VirtualBox Platform Package untuk Windows Host apabila kita menggunakan Windows OS. Setelah downloadernya selesai di-download, kita bisa langsung klik saja. Di sini kita bisa langsung klik next saja, lalu kita pilih yang I accept, lalu next lagi, dan next lagi. Dan di sini kita pilih yes saja. Lalu di sini juga kita tinggal pilih yes lagi. Lalu next, dan yang terakhir tinggal di-install. Kemudian kita tinggal menunggu saja sampai VirtualBox-nya selesai di-download. Oke, jika sudah selesai, tinggal diklik finish saja. Kemudian, kita akan memerlukan untuk mendownload VirtualBox Extension Pack-nya juga. Jadi kita tinggal mengklik yang Accept and Download dan menunggu instalasinya selesai. Saat instalasi sudah selesai, kita juga tinggal langsung klik saja untuk extension pack-nya dan tinggal diinstal lagi di bagian VirtualBox-nya. Lalu tinggal diklik saja untuk I agree dan instalasinya akan dimulai lagi. Kemudian kita perlu menonaktifkan Windows Hyper-V. Hyper-V merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi bawaan milik Windows yang tersedia di Windows 10 dan juga 11. Kita harus menonaktifkan Hyper-V
untuk menghindari konflik dengan program virtualisasi pihak ketiga atau third party. Untuk menonaktifkannya, kita bisa mencari saja di search bar Windows Security, kemudian tinggal diklik, lalu kita pilih yang Device Security. Setelah itu kita pilih Core Isolation, lalu kita matikan memory integrity-nya. Jika sudah dimatikan memory integrity-nya, kita bisa close saja Windows Security-nya, kemudian di search bar kita cari lagi command prompt, lalu pada command prompt kita masukkan komen berikut. Setelah itu, kita bisa menjalankan saja komennya. Jika sudah dijalankan, kita harus melakukan restart PC terlebih dahulu sebelum menjalankan VirtualBox-nya. Jika sudah di restart, kita bisa buka lagi VirtualBox-nya, lalu klik New, lalu untuk name-nya di sini kita bisa menggunakan namanya misalkan macOS saja. Kemudian di bagian ISO image, di sini kita akan memilih Mac ISO yang sudah kita download tadi. Kemudian untuk type-nya kita pilih aja Mac OS X, dan untuk versionnya pilih yang Mac OS X 64-bit. Lalu klik Next. Di sini saya memilih base memory-nya itu di sekitar 12 GB, dan untuk prosesornya saya memilih 6 core saja. Untuk virtual hard disk-nya, di sini direkomendasikan minimal 100 GB, tapi saya akan menggunakan sebesar 150 GB saja dari hard disk saya. Kemudian jika sudah, tinggal diklik Next saja. Kemudian klik Finish. Lalu jika sudah, kita akan pergi ke Settings. Nah, di bagian Settings, pastikan untuk boot ordernya itu floppy-nya dimatikan. Kemudian untuk chipsetnya pilih yang IC H9, TPM-nya non, dan pointing device-nya USB tablet saja. Dan pastikan untuk yang enable EFI itu dinyalakan. Kemudian untuk display, video memorinya kita rata kanan saja 128 MB, dan untuk extended features-nya dinyalakan saja yang 3D acceleration-nya. Dan graphics controller-nya kita pilih yang VBox VGA aja. Jika sudah, kita akan membuka command prompt lagi, lalu run as administrator. Kemudian kita akan menjalankan beberapa komen lagi di sini. Nah, untuk bagian VM name, kita akan mengubahnya sesuai dengan VM yang kita gunakan, yaitu macOS. Jadi kita ganti semuanya menjadi macOS. Lalu kita copy saja. Lalu di paste saja di bagian command prompt-nya. Nah, jika sudah dijalankan command prompt-nya, kita tinggal membuka lagi VirtualBox-nya, lalu pilih yang macOS dan klik Start. Lalu tinggal kita tunggu saja. Saat macOS sudah terinstall dan terbuka, pilih salah satu bahasa dan klik panahnya. Kemudian, kita pilih this utility, lalu klik continue. Kita perlu melakukan formatting virtual drive-nya untuk menginstal macOS. Untuk melakukannya, pilih VBox Hard Disk Media, kemudian klik Erase, ketik nama untuk hard disk-nya,
dan klik Erase. Lalu, close saja, dan pilih Install macOS Big Sur, dan pilih Continue. Kemudian, agree untuk terms and condition-nya, lalu pilih hard disk yang sudah diformat, dan klik Continue untuk memulai download macOS-nya. Instalasi ini mungkin memakan waktu sekitar 30 menit atau lebih. Pastikan saja komputer tetap menyala, dan bisa kembali jika sudah 30 menit. Jika sudah terinstall, ikuti saja langkah-langkah yang ada pada layar kalian untuk melakukan setup OS, seperti melakukan setup pada Mac kalian. Setelah menyelesaikan setup, macOS-nya sudah bisa digunakan pada Windows dengan menggunakan VirtualBox. Sekarang, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang hanya dimiliki oleh Mac pada komputer Windows kita, seperti App Store, iTV, dan lain-lainnya. Pada defaultnya, resolusi layar diatur dengan ukuran 1024 x 768 pixel. Kita bisa meningkatkan resolusi layar dengan langkah-langkah berikut. Pertama, shutdown virtual machine macOS-nya. Kemudian, buka command prompt sebagai administrator. Copy saja komen yang ada pada notepad seperti berikut. Kemudian, untuk mengganti resolusinya, copy komen yang ada di notepad, dan jangan lupa untuk mengganti VM name menjadi nama virtual machine yang sudah kita buat tadi. Lalu di-copy dan di-run. Jika ingin menambah virtual memory atau VRAM sebanyak 256 MB, kita bisa copy komen berikut. Dan jangan lupa lagi untuk mengganti VM name-nya menjadi VM name yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, buka lagi VirtualBox-nya dan pilih Start. Secara otomatis, resolusi yang ditampilkan akan berubah menjadi 1920 x 1080 pixel. Untuk mengganti menjadi full screen, ke bagian view pada VM, kemudian pilih full screen mode. Untuk keluar, pilih view lagi, dan pilih full screen mode lagi. Dan untuk mematikannya, kita hanya perlu memilih shutdown lagi.
Sekian pemaparan mengenai virtual machine dan juga VirtualBox. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.